Shalom semuanya. Jadi pada hari ini kita akan membahas mengenai struktur atom dan bentuk molekul. Tetapi sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 Pendidikan Kimia Kohort 2020 yang beranggotakan yang pertama ada Desliance Priti Marbun, kedua Ivana Celia Yustiana, ketiga Junita Malatamba, yang keempat Mai Esther Barasa, dan yang kelima Wina Krisnalia Telasi. Selamat menyaksikan. Kita akan membahas mengenai atom dan molekul. Nah, apa sih pengertian dari atom dan molekul itu? Jadi, atom adalah bagian terkecil penyusun dari suatu unsur yang tidak dapat dibagi-bagi lagi. Nah, atom ini dapat berdiri sendiri atau bergabung membentuk suatu kombinasi kimia. Atom terdiri dari proton, elektron, dan neutron. Contoh dari atom yaitu atom hidrogen, atom helium, dan lain sebagainya. Adalah gabungan dari atom-atom yang memiliki sifat tertentu yang berbeda dari unsur-unsur pembentuknya. Molekul sendiri terbagi dari dua, yaitu molekul unsur dan molekul senyawa. Nah, unsur itu adalah zat tunggal ataupun zat murni yang tidak dapat dibagi lagi menjadi dua atau lebih. Contoh dari unsur yaitu unsur Fe dan unsur-unsur yang lainnya. Sedangkan senyawa ialah gabungan dari dua atau lebih atom yang dapat diuraikan lagi. Nah, senyawa ini memiliki contoh seperti NaCl, H2O. Atom pertama sekali ditemukan oleh Dalton pada tahun 1808. Dalton sendiri adalah ilmuwan yang berasal dari Inggris. Usulan atom menurut Dalton yang pertama, bahwa atom adalah setiap unsur yang terdiri dari partikel yang sangat teramat kecil. Yang kedua, atom sendiri berbentuk seperti bola pejal. Yang ketiga, setiap atom dari satu unsur yang sama ialah identik, tetapi antara satu unsur dengan unsur yang lainnya ialah berbeda. Dan yang terakhir, atom adalah unsur yang permanen, tidak dapat dimusnahkan ataupun dipisahkan maupun tidak dapat diciptakan. Usulan atom yang kedua ialah dari Thomson. Thomson sendiri mengusulkan tentang atom pada tahun 1897. Thomson adalah ilmuwan yang berasal dari Britania Raya. Usulan atom menurut Dalton yaitu bahwa atom berbentuk seperti roti kismis, di mana elektron yang seperti kismis dapat tersebar merata di seluruh bagian permukaan dan materinya yang bermuatan positif atau bola yang bermuatan positif. Nah, jadi yang selanjutnya adalah atom Rutherford. Nah, teori ini tuh menjelaskan bahwa atom itu terdiri dari inti dan yang ada muatannya positif dan elektron negatif yang mengelilinginya. Nah, kemudian ada lagi nih penjelasannya bahwa atom dalam atom pusat ia memiliki proton serta neutron nih. Nah, yang ketiga yaitu volume atom sebagian besarnya itu ruang kosong. Jadi dia itu hidup di dalam ruang kosong. Jadi sebagian besar dari volume atom itu adalah ruang kosong. Nah, jadi bentuk atomnya ini tuh memang gak asing banget ya buat kita. Kita udah sering lihat dan kita juga sama-sama udah tahu nih apa yang menjadi bentuk atom dari Rutherford. Selanjutnya aku bakal ngejelasin tentang atom Niels Bohr. Nah, ciri-ciri atom Niels Bohr ini adalah yang pertama, atom terdiri atas inti yang bermuatan positif dan di sekitarnya beredar elektron-elektron bermuatan negatif. Jadi sebenarnya tuh prinsip ini tuh mirip banget ya dengan Rutherford yang tadi yang sudah dijelaskan, tapi ini lebih disempurnakan detail-detailnya dan bentuk-bentuknya ya teman-teman. Kemudian yang kedua, dalam atom elektron beredar mengelilingi inti pada lintasan yang biasa disebut orbit, dan ini hanya tertentu saja dan memiliki sifat yang tetap stasioner. Pastinya tingkatan energi itu biasa disebut N. Kemudian yang ketiga, dalam lintasan stasioner elektron yang ada di dalam setiap energi yang ada tetap dan tidak terjadinya penyerapan atau energi yang dipancarkan. Nah, berbeda dengan penjelasan sebelumnya, ketika elektron ingin berpindah ke lintasan yang lebih tinggi, pastinya ada energi yang diserap, sehingga akan berpindah lintasan yang rendah untuk membebaskan energi. Sekian aja penjelasan aku tentang Niels Bohr. Sekarang akan dijelaskan oleh temanku Wina yang membahas tentang atom mekanika kuantum yang terakhir. Terima kasih. Nah, sekarang kita akan masuk dalam model atom yang terakhir, yaitu model atom mekanika kuantum. Ketika kita berbicara mengenai model atom mekanika kuantum, ada 3 nama besar yang akan kita bahas karena mereka sangat berperan penting di dalamnya. Yaitu yang pertama ada Louis de Broglie, yang kedua ada Werner Heisenberg,
Yang ketiga ada Schrödinger. Kita akan bahas satu persatu secara singkat. Yang pertama yaitu Louis de Broglie, menyatakan suatu gagasan yaitu mengenai gelombang materi yang berbunyi suatu partikel yang memiliki massa dan juga bergerak dengan suatu kecepatan akan memiliki fungsi gelombang. Karena fungsi gelombang inilah hipotesis Louis de Broglie mengemukakan bahwa lintasan elektron tidak hanya sekedar garis lurus tetapi berupa gelombang, karena elektron merupakan suatu materi. Yang kedua yaitu Werner Heisenberg yang sangat terkenal dengan asas ketidakpastiannya. Nah, asas ini berbunyi bahwa tidak mungkin menentukan posisi dan momentum suatu partikel yang bergerak seperti elektron secara bersamaan dan juga akurat. Nah, jika pada teori atom Bohr kita sudah dapat menentukan posisi elektron, pada teori ini mengemukakan ketidakpastiannya mengenai posisi elektron. Yang ketiga yaitu menurut Schrödinger yang akhirnya mengemukakan suatu persamaan yang hingga saat ini kita sebut dengan persamaan gelombang Schrödinger. Nah, persamaan ini membantu kita untuk mendeskripsikan keberadaan dari suatu elektron. Bunyi dari teori ini yaitu keberadaan suatu elektron tidak dapat dipastikan secara akurat, tetapi kita dapat menentukan peluang terbesar keberadaan elektron tersebut. Inilah yang menjadi bunyi atau menjadi teori dari mekanika kuantum. Oke guys, kita masuk ke pembelajaran yang selanjutnya yaitu tentang isotop, isobar, dan isoton. Isotop merupakan kumpulan atom yang memiliki nomor massa yang berbeda tetapi nomor atom yang sama. Yang kedua, isobar. Isobar merupakan kumpulan atom yang memiliki nomor massa yang sama tetapi nomor atom yang berbeda. Ketiga, isoton merupakan kumpulan atom yang memiliki nomor atom dan massa yang berbeda tetapi jumlah neutron yang sama. Oke guys, demikianlah hasil presentasi yang telah kami sediakan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Sampai jumpa kembali. Dadah. Halo semuanya, halo hai. Selamat datang di video pembelajaran kelompok kami. Nah, di video pembelajaran kali ini kami ngebahas tentang ilmu kimia dan peranannya. Jadi, ilmu kimia itu apa sih? Ilmu kimia merupakan salah satu ilmu cabang dari sains yang secara khusus mempelajari tentang eksistensi materi yang ditinjau dari segi struktur, sifat-sifat, perubahan, dan perubahan energi yang menyertai perubahan tersebut. Berarti, kimia hanya belajar tentang zat-zat kimia ya? Reaksi kimia banyak terjadi di sekitar kita. Coba kalian pikirkan bagaimana gas LPG pada kompor dapat berubah menjadi nyala api biru. Komponen utama LPG adalah gas propana yaitu C3H8 dan butana C4H10. Sehingga ketika gas dalam tabung bereaksi atau dengan gas oksigen yaitu O2 dari udara menghasilkan gas karbon dioksida yaitu CO2 dan uap air atau H2O. Serta energi panas berupa nyala api biru yang digunakan untuk memasak makanan. Dalam proses ini terjadi reaksi kimia, yaitu perubahan pada suatu zat sehingga menghasilkan zat baru yang sifatnya berbeda dengan zat semula. Nah, pemanfaatan kimia bagi domestik dibagi menjadi 4. Yang pertama, bahan pembersih. Yang kedua, bahan pewangi. Yang ketiga, bahan pemutih. Dan yang keempat, pembasmi serangga. Yang pertama adalah bahan pembersih, seperti sabun cuci dan deterjen. Setiap hari kita menggunakan sabun cuci untuk mencuci. Pernahkah kita berpikir apa bahan baku untuk membuat sabun cuci?
Bahan baku utama dalam pembuatan sabun cuci adalah minyak kelapa atau minyak sawit, lemak hewan, dan natrium hidroksida atau NaOH. Kemudian ditambahkan bahan pewarna dan pewangi seperti minyak serai, parfum lavender, dan jeruk nipis. Yang kedua adalah bahan pemutih. Terdiri dari bahan pemutih pakaian. Pemutih atau bleaching agent adalah bahan-bahan kimia yang dapat digunakan untuk mengatasi kotoran pada pakaian. Bahan utama pemutih adalah senyawa klorin. Senyawa ini dapat mengoksidasi zat warna yang melekat pada pakaian sehingga pakaian menjadi putih. Peristiwa ini disebut mengelantang. Bahan pemutih ada yang berbentuk padat dan cair. Bahan utama pemutih padat atau bubuk putih adalah kalsium hipoklorit dengan rumus kimia CaClO 2 kali, yang secara umum dikenal sebagai kaporit. Bahan ini lazim dipakai untuk mensucikan air PAM atau perusahaan air minum dan kolam renang. Bahan utama pemutih cair adalah natrium hipoklorit dengan rumus NaOCl. Natrium hipoklorit dan kalsium hipoklorit atau CaClO 2 kali mempunyai sifat multifungsi. Selain sebagai pemutih, kedua senyawa ini dapat berfungsi sebagai penghilang noda dan disinfektan atau sanitizer. Fungsi ganda dalam NaOCl sebagai penghilang noda maupun disinfektan dapat menjadi peluang tersendiri dalam penjualan. Kita dapat mengetahui kandungan bahan kimia yang terdapat dalam pemutih dan kemasannya. Dengan menggunakan pemutih yang biasanya mengandung bahan utama kimia klorin dan natrium perborat, pakaian putih yang ternoda dapat menjadi lebih putih cemerlang. Meskipun demikian, kita harus berhati-hati dalam penggunaannya. Bahkan bahan kimia klorin dan natrium perklorat adalah bahan aktif yang cukup berbahaya. Penggunaan pemutih yang kurang berhati-hati akan menyebabkan lunturnya kain berwarna. Lalu yang kedua adalah bahan pemutih kulit. Bahan pemutih untuk kulit manusia sangat berbeda dengan bahan pemutih pakaian. Contoh bahan pemutih kulit adalah aluminium stearat. Bahan pemutih kulit biasanya digunakan bagi para wanita agar kulitnya kelihatan lebih putih. Jika menggunakan pemutih kulit tidak sesuai aturan, dapat membuat kulit terbakar, semakin tipis, dan mudah terinfeksi bakteri berbahaya yang mengakibatkan timbul bercak merah atau noda hitam pada kulit. Bahan pemutih yang ketiga adalah bahan pemutih makanan. Bahan pemutih makanan ini biasanya digunakan untuk memutihkan tepung-tepungan seperti tepung terigu, tepung sagu, tepung jagung, dan tepung beras. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar tepung-tepungan ini menjadi kelihatan bersih dan tidak kusam warnanya. Bahan pemutih makanan yang umum digunakan adalah kalium bromat, kalsium iodat, benzoil peroksida, dan asam askorbat. Nah, cara kerja bahan pemutih dalam makanan ini adalah dengan mengoksidasi pigmen karotenoid pada makanan sehingga makanan menjadi putih bersih. Namun, karena adanya bahan kimia di dalam pemutih makanan, tentu saja jika digunakan secara berlebihan dan tidak sesuai aturan, maka akan menyebabkan rusaknya makanan. Yang selanjutnya adalah bahan pewangi. Bahan pewangi terdiri atas dua, yaitu pewangi pakaian dan pewangi ruangan. Seperti namanya yang adalah bahan pewangi, dia memiliki fungsi untuk mengharumkan atau mewangikan sesuatu. Nah, pada pewangi ruangan, dia berfungsi untuk mewangikan ruangan. Cara pembuatan pewangi ruangan adalah dengan mencampurkan bahan pewangi yang bisa kita dapatkan dari alam maupun buatan. Yang dari alam ini adalah seperti wangi bunga-bunga atau buah-buahan, ataupun dengan pewangi buatan, yaitu dengan zat-zat kimia lainnya. Kita mencampurkan bahan pewangi itu dengan air, kemudian dimasukkan ke dalam tabung tertutup yang diberi udara bertekanan tinggi. Nah, jika katup penutup dibuka, maka udara bertekanan tinggi itu akan keluar sambil membawa larutan pewangi tersebut untuk mengharumkan seisi ruangan. Selanjutnya adalah pewangi pakaian. Pewangi pakaian ini digunakan untuk mengharumkan pakaian kita agar tidak mudah bau apek ketika selesai dicuci. Pewangi pakaian dicampur dengan air dan bahan pelembut sehingga membentuk semacam suatu larutan kental yang akan dicampurkan ke air ketika kita mencuci pakaian. Secara umum, baik penggunaan pewangi pakaian ini tidak ada efek samping yang dapat terjadi. Namun, jika sesuatu yang digunakan berlebihan atau tidak sesuai dengan aturan
dipakai, maka dapat menyebabkan efek samping berupa rusaknya pakaian. Sehingga sangat penting digunakan dengan takaran yang pas, baik untuk pewangi ruangan maupun pewangi pakaian. Selain itu, keduanya ini diharapkan untuk disimpan di tempat yang aman, dijauhkan dari jangkauan anak-anak, dan karena jika terminum akan berbahaya karena memiliki sifat racun dari senyawa kimia di dalamnya. Sekian. Kita masuk ke dalam poin yang keempat, yaitu pembasmi serangga. Pembasmi serangga bukanlah hal yang jarang kita dengar karena memang sudah sering kita gunakan dalam kehidupan kita. Jadi, pembasmi serangga ini biasa dikenal dengan insektisida ataupun pestisida yang merupakan zat kimia yang dapat membunuh serangga ataupun insekta. Bahan utamanya adalah diklorodipenil triokletana atau yang kita kenal dengan DDT. Zat ini memiliki sifat yang beracun, tidak hanya bagi serangga, tapi juga bagi hewan, bahkan bagi kita sendiri. Oleh karena itu, kita perlu berhati-hati dalam penggunaannya, terutama jika kita menyimpannya, kita harus menjauhkannya dari jangkauan anak-anak. Pembasmi serangga ini biasanya ada dalam dua bentuk. Yang pertama, dia bisa berbentuk padatan. Jika berbentuk padatan, ditaburkan sebagai bubuk ataupun dikemas seperti kapur tulis. Tetapi ada juga yang dibakar. Yang kedua, dapat berbentuk berupa cairan. Jadi jika bentuk cairan, dia biasa diuapkan dengan listrik dan ada pula yang disemprotkan. Dan yang pastinya, pembasmi serangga memiliki dampak negatif apabila kita gunakan secara berlebih, yaitu untuk kita sendiri dapat meracuni tubuh, dapat menyebabkan gangguan sistem pernapasan dan pencernaan kita. Dan hal ini juga ternyata dapat menyebabkan serangga menjadi kebal atau imunnya menjadi kuat terhadap pembasmi serangga. Nah, dari pemaparan yang sudah dijelaskan dari poin yang pertama hingga yang saat ini, maka kita dapat simpulkan bahwa kita tidak bisa pungkiri peranan kimia tidak lepas dari kehidupan kita sehari-hari. Artinya, kimia sangat berkaitan dengan kehidupan kita ataupun aktivitas kita sehari-hari. Di sini kita bersyukur bahwa kuasa dan kasih Tuhan itu sangat besar bagi kita. Karena Tuhan, kita diberi kemampuan untuk mengolah bumi ini. Tuhan menciptakan kita dengan akal budi dan pikiran, dan hal ini tentunya membedakan kita dengan ciptaan Tuhan yang lainnya. Dan dengan akal budi ini, maka kita boleh terus berproses, kita dapat terus mengembangkan potensi yang kita miliki. Berikut adalah referensi yang kami gunakan dalam presentasi ini. Sekian presentasi dari kami, semoga bermanfaat. Tuhan Yesus memberkati. Halo teman-teman, kami dari kelompok 4 akan membahas mengenai koloid. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Eva Monica Boruginting, Viti Ivola Lazebua, Mary Puspita Sendiri, Putri Subur Karisa, dan Riri Silaban. Nah, yang pertama kita akan membahas pengertian koloid berdasarkan bahasa. Kata koloid berasal dari bahasa Yunani, yakni kola dan oid. Kola memiliki arti yaitu lem, sedangkan oid berarti seperti. Hal tersebut disebabkan oleh nilai difusinya, di mana nilai difusi koloid sangat rendah sama seperti lem. Menurut George Alfred Hadamenos pada tahun 2005, difusi adalah suatu kecenderungan molekul untuk menyebar ke seluruh tempat atau wadah di mana dia berada. Koloid berarti partikel atau makromolekul yang mempunyai dimensi linear antara 10 nanometer sampai 10 mikrometer kuadrat. Nah, secara umum, koloid adalah campuran dari zat heterogen yang mengalami dua fase di antara dua zat atau bahkan lebih, di mana partikel-partikel zat yang berukuran koloid mengalami fase terdispersi atau yang dipecah akan tersebar secara merata di dalam zat lain. Pada sistem koloid, partikel terbesar yang merata dalam mediumnya disebut fase terdispersi.
sedangkan zat yang menjadi medium disebut pendispersi. Selanjutnya saya akan menjelaskan sifat-sifat daripada koloid. Sifat koloid yang pertama adalah efek Tyndall. Efek Tyndall merupakan penghamburan cahaya oleh partikel-partikel koloid. Sifat yang kedua adalah gerak Brown. Gerak Brown merupakan pergerakan tidak beraturan partikel koloid di dalam medium pendispersinya. Sifat elektroforesis menjadi sifat yang ketiga, yaitu pergerakan partikel terdispersi dalam medan magnet. Yang keempat adalah adsorpsi. Adsorpsi ini merupakan penyerapan suatu zat yang memiliki muatan. Sifat yang kelima adalah koagulasi. Koagulasi ini adalah satu peristiwa penggumpalan partikel-partikel koloid disebabkan karena adanya pelucutan muatan. Sifat yang keenam adalah koloid pelindung. Koloid pelindung ini adalah sifat daripada koloid di mana partikel koloid satu sama lain saling melindungi supaya tidak terjadi koagulasi ataupun penggumpalan. Sifat koloid yang terakhir adalah dialisis. Dialisis adalah suatu peristiwa penyaringan ion-ion pengotor di dalam sistem koloid. Demikian penjelasan tentang sifat-sifat koloid. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, yaitu mengenai tipe koloid. Emulsi padat atau gel, buih padat, sol padat, aerosol, dan sol. Jadi yang pertama itu aerosol, fase terdispersinya cair, pendispersi gas, contohnya awan, kabut, hairspray. Yang kedua itu emulsi, fase terdispersinya cair, pendispersinya cair, contohnya santan, mayones, dan susu. Yang ketiga emulsi padat atau gel, fase terdispersi cair, fase pendispersi padat, dan contoh koloidnya keju, margarin, dan jelly. Yang keempat buih, fase terdispersi gas, fase pendispersi cair, contohnya buih sabun dan krim kocok. Yang kelima buih padat, fase terdispersi gas, fase pendispersi padat, contohnya batu apung dan karet busa. Yang keenam sol padat, fase terdispersi padat, fase pendispersi padat, contohnya tanah dan lumpur. Yang ketujuh aerosol, fase terdispersi padat, fase pendispersi gas, contohnya debu. Dan yang terakhir itu sol, fase terdispersi padat, fase pendispersi cair, dan contohnya adalah tinta, cat, pasta gigi.